Semua sahabat, kali ini saya mau bicara tentang satu kasus lingkungan hidup, longsor. Longsor itu ada tebing, ada juga jurang, ada juga bukit yang pindah tempat, longsor. Baru-baru ini, 1 minggu yang lalu, saya kembali ke kecamatan saya, Kecamatan Lamaknen di Kabupaten Belu, dan lihat kampung saya, Kampung Lakmaras. Aduh, dari Atambua sampai ke wilayah Kecamatan Lamaknen, saya lihat longsor di mana-mana. Sekarang ini musim panas dan tanah yang selama musim hujan yang lalu longsor, jalan itu putus di mana-mana, yang jalan aspal rusak, jalan yang tanah pun putus, longsor. Ya, saya bertemu dengan para kenalan, sahabat, keluarga. Mereka bilang, Pak Anton, kita ini pemerintah tidak perhatikan kita. Jalan ini putus di mana-mana, longsor di sana sini. Pemerintah kurang perhatikan. Saya rasa sedih. Dan saya sudah pulang dari kecamatan saya yang sudah lama saya tinggalkan karena dalam tugas, jadi saya berada di tempat lain di Kupang, dan saya mulai berpikir, aduh kasihan, tanah longsor, jalan putus, transportasi terhambat antara kecamatan saya ke kota Atambua yang jaraknya yang kalau tidak longsor atau apa bisa saja 1 jam, 1,5 jam, tetapi sekarang ya mobil bisa rusak dan menjadi lama terputus. Sekarang saya mau analisis kata longsor, itu peristiwa longsor, tragedi longsor ini dengan filsafat temuan saya kuadran Bele. Begini, saya membuat suatu analisa. Pribadi manusia ini terdiri dari 4 unsur yang saya singkatkan 4N. Nafsu, nalar, naluri, dan nurani. Saya tahu saya punya suku Buna, yaitu suku asal saya. Mereka itulah yang memberikan saya sumbangan filsafat ini. Kami suku Buna ini ada 4 kata. Nopil. Nopil itu artinya saya punya tenaga. Nawas artinya saya punya pikiran. Nezel artinya saya punya perut, tali perut, kekeluargaan. Nimil artinya saya punya hati. Dari 4 kata ini saya munculkan 4 kata Indonesia. Nopil itu saya artikan dengan nafsu, tenaga saya, dorongan saya. Nawas itu saya artikan dengan nalar, pikiran saya, pertimbangan saya. Dan Nezel itu saya artikan dengan kata naluri. Saya punya kemauan untuk berkumpul bersama orang lain. Dan nimil itu saya artikan dengan kata nurani. 4 hal ini. Jadi tanah Lamaknen, Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan sudah dimekarkan. Tanah itu tanah yang sangat bagus untuk pertanian dan peternakan. Tetapi kalau longsor mau apa? Ternyata saya punya suku bangsa orang-orang Buna ini ada nafsu, dorongan untuk bekerja. Mereka bekerja keras, bertani dan beternak. Tetapi tanah yang digarap longsor di sana sini, tidak subur lagi. Berarti nafsu untuk bertani dan beternak dihambat oleh nalar. Nalar mereka semua tahu bahwa tanah ini kalau longsor itu harus ditahan supaya jangan longsor. Tanam apa-apa, tanam entah bambu atau pohon apapun saja, entah larikan lamtoro yang pernah dulu dibuat dan apa, dengan itu menahan supaya tanah ini tidak longsor pada musim hujan. Itu nalar. Lalu kemudian dari segi naluri, naluri itu bersama, itu desa-desa di sana, penduduk di sana, saya punya orang-orang ini. Sekarang pemerintah bantu dengan uang miliar masuk ke desa. Sayang, uang miliar itu
dipakai untuk bangun mungkin ya gedung, kantor, atau perbaikan jalan atau apa. Tapi mereka lupa bahwa sumber-sumber mata air atau tanah yang longsor atau apa itu dipulihkan dengan penanaman tanaman-tanaman seperti batang-batang bambu. Dia tumbuh dan tahan ini tanah. Dan juga misalnya pohon-pohon entah beringin atau apapun saja, pohon yang gampang tumbuh, pohon dadap dan apa saja itu bisa tumbuh dan menahan. Ini mereka ini sudah tahu persis bahwa itulah yang menjadi sumber untuk air itu tidak kering dan menjadi penahan untuk tanah tidak longsor. Itu berarti dari segi nafsu ada, dari segi nalar dipikirkan, dan dari segi naluri kerja sama-sama. Yang paling penting itu menjaga mata air, dan mata air itu supaya limpah ada tanaman, dan menjaga supaya jangan longsor. Dan untuk tidak longsor itu tanam misalnya bambu sebagai contoh. Lalu kemudian dari segi nurani, mereka itu saya punya orang-orang yang beriman. Mereka percaya kepada Tuhan Hot Esen yang Maha Tinggi, dan Tuhan mengaruniakan tanah ini, Kecamatan Lamaknen Utara, Lamaknen dan Lamaknen Selatan, itu wilayah ini sebagai bagian dari Kabupaten Belu. Ini harus dihijaukan, dipulihkan, dipertahankan lingkungannya supaya jangan longsor. Dan itu disyukuri, syukur kepada Tuhan bahwa tanah ini ada. Jadi 4N ini, nafsu, nalar, naluri dan nurani harus disatukan dengan tujuan tunggal. Tanah ini harus diselamatkan. Diselamatkan dengan cara apa? Dengan cara menjaga kelestariannya melalui tanaman-tanaman. Mau tidak mau. Kalau tidak, sumber air di mana-mana nanti kering, mengeluh air kurang. Lalu kemudian musim hujan longsor, mengeluh ini jalan putus, kebun rusak, dan kalau jalan aspal yang begitu mahal terputus, mengeluh pemerintah kurang perhatikan. Tidak. Ini harus pakai filsafat kuadran Bele, yaitu nafsu diatur dengan nalar dan diabdikan dengan naluri dan disyukuri kepada Tuhan. Tuhan beri kita itu nafsu, nalar, naluri dan nurani untuk hidup sejahtera berdasarkan pengolahan tanah untuk konsumsi pangan, sandang sesuai dengan kebutuhan kita. Inilah tujuan dari Allah menciptakan kita manusia di tempat-tempat tertentu, dan secara khusus yang saya alami ini di Lamaknen. Saudara-saudariku, silakan. Inilah pemikiran filsafat saya, dan silakan dipertimbangkan dan boleh dibantah kalau tidak benar. Tetapi ini pendapat saya melalui temuan saya filsafat kuadran Bele. Terima kasih.